Assalamualaikum teman-teman, aku mau ngasih record ini buat teman-teman yang misal takutnya lupa gitu ya. Lupa, kan kemarin udah diajarin sama Mata, tapi kalau misal ada yang lupa gitu kan, mungkin nggak ada recordnya atau gimana, aku bantu. Jadi kemarin kan kita udah dapet yang ini. Kalau ke bawah itu butir, kalau ke samping itu penilai. Terus ini Sigma S and CVI kriteria gitu ya. Nah, ini merupakan yang udah aku sesuaikan dengan kebutuhanku sendiri. Jadi aku cuma pakai 4 aspek, terus aku juga pakai 4 nilai aja. Jadi kalau misal teman-teman nanti pakai aspeknya misal 10, jadi ke bawah itu juga 10. Kalau penilainya nambah 15, ini juga harus nambah 15. Terus ini juga harus nambah 15. Jadi S1, S2, S3, S4 sampai S15. Terus ini Sigma S ini juga harus mencakup S1 sampai S15 itu tadi. Jadi kalau misal cuma 4 ya S1 sampai S4, tapi kalau sampai 15 ya sampai 15, kalau sampai 20 ya sampai 20. Disesuaikan. Nah, terus ini oh ya, ini kan tadi CVI ya kalau dipunya Marta, kalau dipunya aku V. Aku ganti V. Ini sebenarnya preferensi aja sih, terserah kalian mau pakai CVI atau V selama kalian bisa menjelaskan. Kalau misal nanti ditanya gitu ya. Terus ini juga validitas tinggi, sebenarnya gini, icons V itu aturannya kalau dia mendekati 0 berarti dia itu validitasnya kurang, tapi kalau mendekati 1 maka validitasnya tinggi. Nah, sebenarnya harusnya dari batasan-batasan ini tuh ada ada sumbernya lah, tapi kemarin aku nggak nemu sumbernya. Jadi teman-teman kalau misal mau nyari sumbernya malah lebih bagus nanti teman-teman bisa jelasin waktu sidang kalau misal ditanya, tapi kalau nggak ditanya berarti beruntung kayak aku. Nah, ini kalau V-nya kurang dari 0,4 maka validitas rendah, kalau kurang dari 0,8 maka validitas sedang, terus kalau di atas 0,8 maka validitas tinggi, kayak gitu. Nah, aku bantu pemahamannya lebih dalam lagi. Jadi ini selain semua yang aku sebutkan tadi, yang perlu diperhatikan itu ini. Jadi ini itu N-1. Nah, N itu yaitu jumlah penilai. Kalau jumlah penilainya 4 berarti di sini dimasukin 4. Kalau misal nanti 10 berarti ini juga dimasukin 10. Kalau misal 15 masukin 15. Terus ini kenapa 5 min 1? Kan kita kan C-nya itu jumlah poin skala tinggi. Kita kan pakai skala Likert, paling tinggi kan 5. Jadi aku masukin 5. Tapi kemarin di punya Marta, di punya Marta, nah ini kan kayak gini. Ya nggak apa-apa, kurang lebih sama. Cuma kan kalau misal teman-teman bingung atau lupa, jadi aku jabarin kayak gini. Jadi teman-teman kalau misal pakai skala Likertnya paling banyak 8, ya udah ini ganti aja 8. Kalau misalnya 10 ganti aja 10, kayak gitu. Pakai 5. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan, kalau misal aspeknya banyak berarti nambah banyak ke bawah, kalau misal penilainya nambah berarti nambah ke samping. Ini pun juga harus nambah ke samping, ini juga harus disesuaikan. Terus ini harus diperhatikan karena ini nggak manggil, maksudnya nggak otomatis gitu ya, jadi kita harus ganti sesuai dengan keperluan. Kalau misal jumlah penilaiannya 4 ya tulis 4, kalau 10 10 seperti yang aku jelasin tadi. Ini pun juga sama, ini jumlah poin tertinggi dari skala yang kita pakai. Terus ini juga, ini udah sih, ini otomatis. Nah, ini Sigma S dibagi N-1. Terus ini juga kriterianya tuh dilihat berdasarkan V-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Lanjut, kalau teman-teman udah selesai, udah keluar kayak gini, nanti teman-teman bisa masukin ke bagian hasil penilaian. Jadi di sana teman-teman menjabarkan validitas yang teman-teman dapetin tuh berapa. Bisa bentar. Ini apa ya?
Nah gini, bisa aja teman-teman sebutin kayak gini, hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian yang diberikan, atau gimana teman-teman kembangin sendiri dengan penilai sebanyak 4 orang, aku 4 orang, tapi kalau teman-teman mau ganti juga bisa diganti. Nah dari hasil, terus setelah itu 4 orang itu, terus teman-teman jabarin, teman-teman kasih tabel nomor, aspek, indikator, sama skor V-nya yang didapat. Nah terus teman-teman dijabarin lagi di bawah tabelnya. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa expert judgment yang diberikan telah valid, yaitu aspek 1 dengan V sama dengan 1 berkategori validitas tinggi, aspek 2 dengan V sama dengan 0,9 bla bla bla, itu punya aku, berkategori validitas tinggi. Aspek 3 dengan V sama dengan 1 berkategori kayak gitu. Tapi kata-katanya terserah teman-teman, bisa diolah lagi, mungkin bisa lebih baik, bisa lebih jelas, bisa lebih mudah dipahami. Jadi kalau udah misal tadi udah uji datanya udah dapet, validitasnya juga udah dapet, berarti tinggal dimasukin ke bagian hasil. Terus jangan lupa dijabarkan dulu hasil yang didapat secara digambarkan pakai tabel, terus setelah itu diuraikan lagi, dikasih uraian, dijabarkan lagi di satu paragraf di bawah tabel. Jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin seperti itu. Kalau misal teman-teman bingung atau bingung penempatan atau gimana, itu terserah sih, maksudnya terserah teman-teman bisa nanya aku atau nanya Marta gitu ya. Mungkin kalau teman-teman project base bisa nanya aku, kalau teman-teman penelitian bisa nanya Marta gitu ya. Nah kalau project base aku nyaranin, jadi kan kalian bikin itu di bab hasil penelitian, kalian jabarin dulu produk-produk yang kalian buat itu seperti apa. Jadi gini, di bab 4 itu yang pertama kalian kasih tahu dulu kondisi setelah analisa, misalnya setelah analisa didapatkan hasil seperti ini. Nah setelah tahu kondisinya, mungkin kan di latar belakang teman-teman udah nyebutkan kondisinya seperti apa, tapi kan belum detail. Nah teman-teman bisa mengupas lebih detail hasil analisanya di bab 4. Setelah itu di bawahnya, setelah kalian jabarin kondisinya, di bawahnya itu baru teman-teman bisa masuk. Jadi setelah analisa hasil yang project yang dihasilkan gitu seperti berikut. Jadi teman-teman bisa jabarkan. Kemudian project ini juga diuji validitas yang dinilai dengan jadi gini, misal hasil project ini diajukan kepada penilai untuk diperiksa dan diberikan penilaian. Nah terus baru deh masuk ke paragraf yang aku sebutin di awal tadi. Jadi hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian dari aspek bla 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 dengan anggota penilai bla 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 adalah sebagai berikut. Terus kalian bikinin tabel tuh, nomor, aspek, indikator, skor V. Terus setelah itu di bawah tabel itu kan skor V itu maksudku total skor V aja, jadi teman-teman gak usah nyebutin kayak copy paste tabel yang tadi, tabel yang di Excel tadi, tapi teman-teman bikin tabel aja. Jadi satu, nomor, aspek, indikator, skor, langsung skor. Gak usah dikasih kategori kayak validitas tinggi, sedang, rendah, itu gak usah. Nanti teman-teman di bawahnya itu bisa dijabarkan di bawah itu. Jadi kalau misal aspek 1 dapat V 1 berarti kategori validitas tinggi dan lain sebagainya, dijabarkan seperti itu. Oke, terus setelah itu di bab 4 kalian bikin kesimpulan. Jadi misal kalau di aspek 2 kalian nggak dapat validitas tinggi, oh ya, kalau icons V ini kalau misal kalian dapat validitas rendah, kalian harus diganti, itemnya harus diganti sampai kalian bener-bener dapat validitas tinggi. Jadi harus bener-bener valid, kalau nggak valid kalian harus ngulang gitu, kalau katanya Marta gitu. Nah terus di hasil penjabaran, balik lagi di hasil tadi kan tabel, terus bawahnya kan penjabaran. Nah di bawah penjabaran nanti kalian kasih kesimpulan. Jadi
aku kan bikin SOP, terus punya aku kan valid semua. Jadi berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan hasil validasi tadi, SOP ku itu sudah memenuhi 4 aspek tersebut. Jadi identifikasinya udah oke, format udah oke, media digunakan udah oke, tinjauan kembali sudah oke, dan itu sudah bisa terus juga udah bisa dipakai lah. Terus sorry kalian beberapa perbaikan. Nah, terus kalau misal di lembar expert judgment kalian itu kan di paling belakang kan di ada tentang layak tanpa perbaikan, layak dengan perbaikan. Nah, kalau misal ada layak dengan perbaikan, terus di bawahnya ada keterangan perbaikannya itu apa, teman-teman juga sebutin. Jadi terus para penilai memberikan pernyataan terhadap perbaikan atau layak tapi harus diperbaiki. Nah, perbaikannya adalah bla 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 bla, kayak gitu. Nah, terus untuk setelah itu kalian harus membuktikan kalau kalian itu udah memperbaiki dan perbaikannya udah diterima dengan cara kalau kan pembaruan ya, jadi pembaruan yang telah disetujui kemudian diberikan tanda tangan kepada SOP terkait oleh pemilik proses atau pemangku jabatan di bagian personalia sebagai bukti bahwa SOP dapat disosialisasikan dan diimplementasikan. Jadi, meskipun aku tadi dapat layak dengan perbaikan dan perbaikanku itu ada beberapa, terus untuk membuktikan kalau aku melakukan perbaikan itu harus dibuktikan dengan apa, atau mungkin kata-katanya bisa diolah. Kan teman-teman belum misal belum tentu bikin SOP yang sama, terus buktinya juga belum tentu tanda tangan. Nah, itu bisa dikoordinasikan dengan Bu Dini kira-kira untuk membuktikan itu apa. Jadi kayak gitu. Oke, sekian penjabaran dari aku. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa nanya aku atau Marta. Kalau project base nanya aku, kalau penelitian please jangan nanya aku, nanya Marta aja. Dadah!